Perkenalkan, nama saya Dwi Heranidanti Soekardi akan membawakan materi tentang profil perusahaan. 1. Nama bank. Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan simpanan. Bank Mandiri termasuk dalam perusahaan BUMN. Adapun nama perusahaan, Bank Mandiri Persero Tbk. Alamat kantor pusat, Manggala, Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, nomor 1 RW 3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Adapun yang kedua yaitu sejarah Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah, yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia, di mana dilebur menjadi Bank Mandiri. Masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun, memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Baiklah, perkenalkan nama saya Husnul Naila dan saya akan melanjutkan materi dari Saudari Dwi Herani mengenai profil perusahaan. Yang ketiga adalah jenis Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah institusi bank milik pemerintah dalam perusahaan BUMN di Indonesia. Izin pendirian Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 1998 dengan maksud dan tujuan yaitu melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan jasa perbankan yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. Selanjutnya adalah penilaian kesehatan Bank Mandiri. Dari hasil penilaian tingkat kesehatan, Bank Mandiri secara individu per 31 Desember 2021 berada pada peringkat komposit pertama yang mencerminkan kondisi bank secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Sarmila akan membawakan materi mengenai sumber dana bank. Sumber dana bank merupakan usaha yang dilakukan oleh bank untuk memperoleh dana agar mampu membiayai kegiatan operasinya. Sumber dana bank ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, simpanan deposito. Simpanan ini merupakan tempat bagi nasabah dalam melakukan investasi dan akan diberikan imbalan berupa bunga atas depositnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu simpanan tabungan, yaitu simpanan dana yang dilakukan nasabah tanpa adanya jangka waktu dalam penarikannya. Contohnya yaitu tabungan simpanan pelajar, tabungan bisnis atau investor rupiah, kemudian tabungan mitra usaha. Kemudian yang ketiga itu sumber dana bank itu simpanan giro. Simpanan giro dalam Bank Mandiri ini dikenal sebagai giro reguler. Simpanan dana yang dilakukan masyarakat yang penarikannya hanya bisa menggunakan cek, bilet giro, dan surat perintah tertulis dari bank. Perkenalkan, nama saya Putra Nur Kaimuddin dan akan membawakan materi kegiatan mengalokasikan dana pada Bank Mandiri. Yang pertama yaitu kredit dan pembiayaan bank. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank atau lembaga keuangan dengan pihak lain yang meminjam atas dasar kepercayaan yang sudah terjalin. Sumber dana bank yang digunakan untuk disalurkan sebagai kredit sebagian besar diperoleh dari masyarakat, yang diantaranya berasal dari tabungan, deposito, dan giro. Yang kedua, unsur-unsur kredit. Dalam permohonan dan pemberian kredit mengandung beberapa unsur. Unsur-unsur yang dimaksud terdiri atas kepercayaan, tenggang waktu, unsur risiko, dan juga prestasi atau objek. Yang ketiga, tujuan dan fungsi kredit. Tujuan dan fungsi kredit secara luas yaitu meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran barang sebagai alat stabilitas ekonomi, mengaktifkan dan meningkatkan potensi-potensi ekonomi, jembatan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional, dan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.
Yang keempat, jenis-jenis kredit. Jenis-jenis pinjaman atau kredit yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri terdiri atas kredit serbaguna mandiri atau KSM, kredit kendaraan bermotor KKB, kredit kepemilikan rumah KPR, kredit kepemilikan rumah bersubsidi KPR Sejahtera, dan kredit multiguna KPR Multiguna. Yang kelima, jaminan kredit. Pemberian kredit bank kepada nasabah debitur dapat berpotensi menjadi kredit macet. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, sama seperti bank pada umumnya, pihak Bank Mandiri mengharuskan nasabah debitur untuk memberikan jaminan kredit dan agunan. Yang keenam, prinsip pemberian kredit. Dalam pengambilan keputusan kredit, bank akan terlebih dahulu menganalisis calon nasabahnya. Untuk menganalisa calon nasabah layak atau tidak untuk diberikan kredit oleh pihak bank, Bank Mandiri menggunakan prinsip 5C. Yakni yang pertama adalah karakter. Karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad, yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari calon debitur. Yang kedua adalah capacity. Capacity yang dimaksud adalah kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya. Yang ketiga ada capital, yaitu pihak bank melakukan penilaian dari jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debiturnya. Yang keempat adalah collateral, adalah barang-barang jaminan yang akan diberikan oleh peminjam sebagai jaminan atas kredit yang diterima. Dan yang terakhir adalah condition of economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi atau budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi kelancaran usaha dari debitur yang akan memperoleh kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Gerrit Durslawalata. Di sini saya akan mempresentasikan materi kegiatan mengalokasikan dana pada Bank Mandiri. Yang pertama, yang ketujuh itu aspek dalam penilaian kredit. Aspek dalam penilaian kredit terbagi menjadi 7. Yang pertama itu aspek hukum yuris. Aspek hukum yuris adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Yang kedua itu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran itu hasil penjualan atau produksi minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Yang ketiga, aspek keuangan. Aspek keuangan terdiri dari 8. Yang pertama, rasio likuiditas, rasio stabilitas, rasio remabilitas, payback period, net present value atau NPV. Yang keenam, profitability index (PI). Yang ketujuh, internal rate of return (IRR). Yang kedelapan, break even point atau BEP. Yang keempat, aspek teknik atau operasi. Aspek ini merupakan yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi dan layout, seperti kapasitas mesin yang digunakan. Yang kelima, aspek manajemen. Aspek manajemen ini yang mengurus masalah riwayat hidup masing anggota manajemen, seperti nama, pendidikan, pengalaman dalam bidang usaha, hubungan antar individu pengurus. Yang keenam, aspek sosial dan ekonomi. Aspek ini menganalisis dampaknya yang ditimbulkan akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat secara umum. Yang terakhir, aspek analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL terhadap lingkungan baik darat, air, udara, termasuk lingkungan manusia apabila proyek tersebut dijalankan. Yang kedelapan, prosedur pemberian kredit. Dalam prosedur pengajuan kredit Mandiri KPR, ada beberapa syarat dan langkah yang harus dilalui dan dipenuhi oleh seorang debitur. Yang pertama itu ada pengisian formulir, yang kedua kolektif data, yang ketiga analisis kredit, yang keempat verifikasi dan pengambilan keputusan, yang kelima realisasi kredit, yang keenam monitoring kredit, yang ketujuh mitigasi risiko, yang kedelapan kualitas kredit, yang kedelapan mitigasi risiko, yang kesembilan kualitas kredit. Kualitas kredit pada Bank Mandiri itu dalam 6 bulan pertama 2022, Bank Mandiri berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif, sejalan dengan ekspansi bisnis yang berkelanjutan. Bank Mandiri dapat mencatatkan pertumbuhan kredit atas pertumbuhan industri yang sebesar 10,7% secara tahun ke tahun pada tahun Juni 2022. Yang terakhir ke-10, teknik penyelesaian kredit macet. Teknik penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak PT Bank Mandiri Persero ditempuh dengan upaya berikut. Yang pertama itu reschedule atau penjadwalan kembali, yaitu perubahan syarat-syarat kredit. Yang kedua, reconditioning atau persyaratan kembali yang merubah konsiluan, condition, dan convenience dari fasilitas kredit atau perjanjian kredit yang sebelumnya diterima oleh debitor. Yang ketiga, restructuring atau penataan kembali, yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penjumlahan dana bank, jangka waktu, tipe cicilan, kondisi pokok, dan lain-lainnya. Yang terakhir, upaya penyelesaian kredit oleh bank melalui dapat dilakukan dengan cara itu bank mengajukan gugatan kepada debitor dan mengajukan eksekusi terhadap agunan kredit debitor yang telah diikat secara sempurna. Demikian materi dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Nur Munaya Salha. Di sini saya akan membahas mengenai suku bunga. Jadi menurut Sawaljo Puspo Pranoto dalam bukunya yang berjudul Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan mengatakan bahwa suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman. Jadi suku bunga itu adalah harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya. Kemudian kegiatan perbankan dalam sehari-hari terdapat 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabah, yaitu ada bunga simpanan dan bunga pinjaman. Kemudian faktor yang memengaruhi suku bunga. Jadi menurut Kasmir, ada beberapa faktor utama yang berpengaruh signifikan terhadap penentuan suku bunga. Yang pertama itu kebutuhan dana, kemudian ada persaingan, kemudian ada kebijakan pemerintah, kemudian ada kebijakan bank, kemudian yang kelima itu ada laba yang diinginkan, kemudian kualitas jaminan, yang kedelapan itu ada reputasi perusahaan, kemudian ada hubungan baik,
Kemudian ada jaminan pihak ketiga. Kemudian subbab materi yang ketiga itu jenis pembebanan suku bunga kredit. Jenis pembebanan suku bunga kredit menurut Kasmir itu diantaranya ada flat rate. Flat rate merupakan perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode sehingga jumlah ansuran setiap periode pun tetap sampai pinjaman terhadap lunas. Kemudian yang kedua ada sliding rate, merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalihkan persentase suku bunga per periode dengan sisa pinjaman. Kemudian floating rate, merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan tingkat suku bunga pada bulan yang bersangkutan. Rumus perhitungan bunga floating rate itu adalah cicilan bunga per bulan PI kali I. Keterangan PI-nya itu pokok pinjaman awal dan I-nya itu tingkat suku bunga yang berlaku pada bulan yang bersangkutan. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Al-Mukarram Hafil, NIM 2109015021005. Saya akan membawakan materi jasa-jasa bank lain. Jasa-jasa bank lainnya yang pertama yaitu Mandiri USD Direct Settlement, merupakan layanan transaksi pengiriman uang dari Bank Mandiri ke bank koresponden lokal di Indonesia. Kedua, kontra garansi, merupakan layanan penerbitan bank garansi Bank Mandiri untuk kepentingan nasabah yang dijamin dengan kontra garansi. Ketiga yaitu Mandiri Confirm LC SKBDN, merupakan fasilitas penambahan atau pemberian konfirmasi atas LC SKBDN yang diterbitkan oleh bank koresponden yang sudah diberikan ke komersial lain. Keempat, Mandiri Fairforwarding, merupakan transaksi pembelian hak tagih berdasarkan dokumen perdagangan jangka yang telah mendapat akseptasi berupa bankers acceptance dari bank koresponden atau bank Mandiri sendiri dengan diskon charges tanpa hak request. Kelima, Giro Postor, merupakan layanan pembukaan rekening giro dalam berbagai mata uang atas nama lembaga keuangan atau financial institution dalam bank dan bukan bank koresponden domestik maupun internasional bank pada Bank Mandiri. Keenam, Collection Ledger, merupakan layanan penagih berbasis collection atau under collection basis atas objek collection dalam mata uang rupiah maupun berbagai mata uang asing. Yang ketujuh yaitu Cash Ledger, merupakan layanan penagihan berbasis Cash Ledger atau under Cash Ledger basis atas objek Cash Ledger dalam berbagai mata uang asing. Kedelapan yaitu Mandiri Export Credit Agency, merupakan fasilitas pembiayaan impor jangka panjang dari bank koresponden kepada Bank Mandiri atas dasar kontrak dagang antara eksportir di negara asal lender dan atau negara lainnya yang disetujui oleh lender dengan importir di Indonesia. Materi selanjutnya itu keuntungan jasa-jasa bank lain. Yang pertama, keuntungan pokok Bank Mandiri didapat dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit spread base. Yang kedua, bank juga memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya atau fee base. Yang ketiga, bentuk keuntungan dari jasa-jasa bank ini yaitu biaya administrasi, biaya tagih, biaya kirim, biaya provisi, biaya sewa, biaya iuran, dan lain-lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiaji Febrianto. Baik, langsung saja. Yang pertama itu tujuan Bank Mandiri. Tujuan Bank Mandiri diklasifikasikan melalui visi misinya. Adapun visinya yaitu Bank Mandiri berkomitmen membangun hubungan jangka panjang yang didasari atas kepercayaan baik dengan nasabah bisnis maupun perseorangan. Adapun klasifikasi kedua itu bagi misinya. Bagi misi Bank Mandiri itu sendiri yaitu menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Selanjutnya adapun tugas dan tanggung jawab Bank Mandiri. Tugas dan tanggung jawab Bank Mandiri yaitu selain program-program Bank Mandiri bersama Mandiri, Bank Mandiri juga turut aktif dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat. Selanjutnya itu hubungan Bank Mandiri terhadap pemerintahan. Bank Mandiri merupakan bank milik pemerintah Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 60%. Selanjutnya, hubungan Bank Mandiri dengan internasional. Tak hanya memfasilitasi kepentingan korporasi Indonesia di luar negeri, kehadiran Bank Mandiri ini juga berperan untuk menjembatani kebutuhan korporasi global yang telah ada ataupun akan berbisnis di Indonesia. Berbagai layanan perdagangan internasional tersebut telah membawa Bank Mandiri menjadi salah satu lembaga keuangan pilihan eksportir dan importir dalam aktivitas mereka.